Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama gue Guru Firmawan, channel Andromeda, dan dia baik lagi sama gue ya di sesi atau di scan ya. Gue akan memberikan sedikit tips dan informasi ya, dan tips dan informasi yang gue tahu, yang gue literally yang gue tahu dan yang gue tahu sih, yang gue tahu, dan mungkin ini pendapat gue pribadi juga. Ini pendapat gue pribadi. Jadi bagi kalian yang ingin memakai pendapat dari gue atau enggak ya silakan kalian, itu dari kalian masing-masing, dan gue hanya sedikit menyampaikan pendapat gue dan juga tips dari gue ya, yang gue. Dan ya gue karena tahun ajaran baru akan segera dimulai ya, dan sebentar lagi akan puasa, yang artinya sudah mulai banyak yang ulangan-ulangan, udah yang lain, udah ada yang mulai mencari sekolah. Dan mungkin pada video kali ini gue akan memberi tips ya, cara masuk bukan cara masuk ya, tips memilih sekolah yang baik dan benar ya untuk anak kalian ya. Jadi ini kan ditargetkan untuk semua kalangan ya. Jadi video ini targetkan untuk semua kalangan ya. Jadi bagi kalian yang masuk sekolah ya, atau orang tua yang anaknya mau masuk sekolah, jadi ini ada sedikit tips and trick ya, tips and trick, sedikit tips and trick dari gua ya, dari gua ya. Jadi tips pertama itu untuk memasuki sebuah sekolah, untuk memasuki sebuah sekolah kita harus ya bertanya kepada sekitar apakah sekolah itu bagus atau jelek ya. Tapi ada cari, dan tips gue cari misalnya kan setiap sekolah ada julukan yang positif dan negatif, ada positifnya, ada negatifnya ya. Atau biasanya tuh ada julukan positif, ada julukan negatifnya gitu. Misal julukan positifnya sekolah keluarannya bagus, itu bla 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 gitu kan, pokoknya bagus. Dan tapi negatifnya juga pasti ada negatifnya gitu. Semua sekolah nggak ada semua sekolah yang baru-baru sekolah ya, bahkan orang aja nggak ada semua orang yang sempurna gitu, pasti ada kelemahannya gitu kan. Semua apapun masih ada kelemahannya ya, ada kelebihan dan kekurangannya gitu kan. Dan cari kelemahan atau kekurangan dari sekolah itu yang ingin kalian masuki, atau cari dari sekolahnya itu. Cari ada yang negatifnya harus kalian tahu juga gitu kan. Jadi kalian tahu akibatnya jika masuk sekolah itu ya. Jadi ada julukan positif dan ada julukan negatifnya. Pasti suatu sekolah pasti ada dua julukan gitu kan. Tips gue mungkin ya pertama itu cari tips positif dan tips negatifnya ya. Tanya kepada anak, biasanya jangan orang tuanya nanya ya. Anaknya suruh tanya sekolah di situ itu gimana, misalnya ada kakak kelasnya ya yang sekolah di situ, sekolahnya itu gimana, apakah gimana gitu kan. Dan juga kalian harus membaca gitu kan ya, mana orang yang ngasih taunya bohong, mana enggak gitu kan. Biasanya tuh bohong gitu kan, pada kasus kayak gue gitu, bohong gitu, pada katanya sekolahnya enak bagus gitu, pas gue masuk gue kampret gitu, gak cocok sama gue gitu kan. Ya udah uai gitu kan, udah gimana lagi. Jadi harus tanya-tanya gitu dari anaknya gitu, apa anaknya tugasnya harus berbagi peran gitu kalau menurut gue, untuk mencari sebuah sekolah itu yang biar kalian tuh nggak salah pilih sekolah gitu. Harus pilih itu tanya orang tuanya, tanya sekitar, tanya orang tua mana anaknya, suruh tanya teman yang sekolah di kelas yang sekolah di situ, atau tanya orang yang sekolah di situ langsung gitu kan. Jangan nanya ke sekolahnya pasti ngomong bagus bla 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 gitu kan. Nah gitu. Dan yang lebih penting adalah, yang kedua yang lebih penting dari apapun adalah pelajari atau lihat dulu sistem sekolahnya apakah cocok dengan kepribadian anak kita ya, yang anaknya atau anak-anak ya.
kepribadian anak yang mau masuk ke sekolah ya, yang lagi yang mencari sekolah, apakah sistemnya cocok dengan anak kalian atau enggak kan. Jadi sistemnya itu ada yang sistem yang santai kan, ada yang sistem yang santai, ada yang full day tugasnya banyak, itu kayak di genjot, kayak di sapi perah di perah mulu tapi nggak kasih makan gitu kan. Sapi perah di perah mulu tapi nggak kasih makan gitu, tapi susunya udah nggak keluar tapi dipaksain gitu. Ada yang kayak gitu, ada yang ngotot banget, ada yang sistemnya nyantai apa gimana gitu kan. Karena terus budaya apa gimana gitu. Terus kenapa, mungkin ada nanya kenapa apa namanya tuh full day, namanya tuh full day ya, sekolah itu ada yang full day, ada yang mungkin ada yang enggak ya. Biasanya sih full day semua kan udah pemerintah, tapi kan pemerintah juga ada yang. Jadi sistem sekolah itu harus disesuaikan dengan kepribadian ya. Jadi kepribadian anak-anak kalian gitu, anak kita, atau kepribadian anak yang ingin masuk ke sekolah gitu. Harus sistemnya kita dipelajarin dulu, apakah itu sama anak kita ya kan, anak-anak kita, atau ya anak kita, gue belum punya anak sih ya, apakah cocok dengan seorang anak yang ingin masuk ke sekolah atau enggak ya. Karena setiap anak itu berbeda-beda ya, apa sama sistem cara ngajarnya, setiap karakter itu berbeda-beda ya, cara ngajarnya, sistemnya, cara bagaimana mendidiknya itu tuh berbeda-beda setiap karakter. Jadi bagaikan ya kalian apa namanya tuh masuk ke pesantren gitu, semua orang bisa masuk pesantren, tapi semua orang tuh nggak semua kuat di pesantren gitu. Ada yang justru ada karakter seseorang anak yang kuat gitu, yang kuat atau yang senang banget, senang pengen masuk pesantren gitu kok, jadi keluar jadi bagus. Ada yang karakternya apa namanya tuh karakternya tuh nggak kuat tes sistem di pesantren gitu. Pesantren kan kalian tahu sendiri, udah tahu ya sistemnya begitu. Dan ya kan semua anak ada anak yang kuat, ada anak yang enggak gitu kan. Ada yang anak yang cocok dengan cara ngajar begitu, ada yang enggak gitu kan. Jadi beda-beda gitu, harus dipelajarin dulu sistem karakternya. Jadi tugas untuk orang tua jadi itu mulai jadi sistemnya gitu. Kedua ada dua tugasnya, jadi tugas kedua bagi orang tuanya itu mempelajari sistem sekolahnya ya, yang ingin masukin seorang anak gitu, apakah cocok atau enggak dengan kepribadian anaknya gitu kan ya. Jadi orang tua sendiri yang tahu ya gimana sih karakteristik seorang anaknya gitu kan. Misalnya ada orang yang tipe belajarnya itu, kalau gue lihat ada yang biasanya sambil dengerin musik, ada yang harus sunyi, ada yang gimana kan, beda-beda gitu. Jadi setiap karakter tuh berbeda-beda di apa namanya tuh cara didiknya dan juga sistem yang diterapkan ke dia tuh berbeda-beda gitu, nggak bisa sama gitu. Sama aja kayak masuk pesantren itu, di pesantren itu ada anak yang kuat ya, ada yang paling kuat, ada yang nggak kuat. Kalau nggak kuat ya keluar pasti akhirnya mental ya. Jadi seperti itu ya, jangan sampai pas di kalian sekolah tuh bukannya mendapat ilmu tapi malah stres gitu kan. Ada banyak yang orang sekolah atau kuliah gitu kan, karena terlalu ketat, dia tuh terlalu ketat atau gimana gitu kan. Jadi anak itu nggak kuat dan akhirnya stres gitu, dia sekolah stres gitu ya. Jadi kayak harus jadi stres gitu, dia pulang sekolah bukannya senang tuh malah jadinya stres. Jadi harusnya tuh bagaimana dia di sekolah itu dia memilih ke sekolah dibandingkan itu misalnya ke warnet gitu misalnya ya. Jadi usahakan bagaimana tuh seharusnya itu anak itu suka gitu kan di sistemnya gitu kan, dengan sistem sekolahnya gitu. Jadi bagi orang tua harus milih-milih banget itulah. Jadi biar anaknya nggak kasih nama anaknya, jadi nggak kasih nama anaknya gitu kan, nama terlalu misalnya nggak cocok sistem sama dia gitu kan. Sistemnya misalnya ketat tapi dia tuh karakteristiknya tuh kalau diketatin malah makin hancur gitu kan. Ada yang diketatin tapi makin bagus, ada yang diketatin malah makin hancur, ada yang disantai malah bagus, ada yang kayak gitu. banyak yang kayak gitu. Jadi setiap karakteristik orang tuh beda-beda gitu. Dan sampai salah pilih sekolah yang sistemnya
nggak cocok sama karakter anak gitu kan, jadinya kasihan gitu kan. Dan tips berikutnya adalah ya, cari dulu asal usul tempat tersebut ya, tempat tersebut, asal usul tanah tersebut. Ya ini mungkin yang ini nggak terlalu itu ya, mungkin nggak terlalu penting juga lah, nggak terlalu penting sih dibilang nggak penting sih, nggak dibilang nggak penting sih, penting dibilang penting banget sih, tapi enggak juga gitu kan. Jadi itu asal usul tanah tersebut kan ya, karena biasanya tuh ada katanya mitos-mitos di kalangan anak-anak gitu, itu sekolahnya bekas sawah, bekas kuburan, dibikin rumah sakit gitu kan, bla bla bla, bikin rumah sakit, kamar mayat bekas kamar mayat gitu kan. Jadi rumor tersebut kalau menurut gua ada yang benar dan juga ada yang salah gitu. Jadi ada di sebuah sekolah emang benar-benar emang itu tuh emang itu tuh itu gitu kan, emang apa namanya tuh, emang dari ada yang emang dulu tersebut tuh bekas apa namanya tuh, bekas kuburan. Emang kan di sebuah sekolah, di suatu sebuah sekolah tuh, kalau gua dengar atau gua lihat tuh, gue sih ya dari karena yang gue lihat di lapangan dan juga dari tim The Scars of the Truth tentunya ya, dengan kontribusi Scars of the Truth juga yang bilang, dan juga dia akan juga melihat observasi di lapangan, dan katanya tuh emang di sebuah sekolah juga di sebuah sekolah emang ada benar rumor tersebut gitu, bekas kuburan gitu, dengan ditandakan itu gua ada kesurupan massal gitu kan, atau apa gitu kan. Mungkin tanah tersebut ada apa-apanya, bekas apa gitu kan ya, nggak tahu. Jadi kata penting juga yang itu, tapi nggak katakan penting banget juga enggak sih, memang nggak mungkin kan nanya sampai tempat ini bekas apa tempatnya, kan nggak mungkin sama kayak gitu kan. Jadi kata penting juga nggak penting, tapi jangan terlalu risaukan ya yang tips tersebut. Tapi gue yakin sih enggak ya, enggak. Tapi tempat tersebut, tapi itu pentingnya itu sih buat ya, punya anak atau punya seseorang yang ingin masuk ke sekolah, tapi seorang indigo atau six sense ya, yang ingin masuk ke sekolah juga ya, apa namanya tuh, itu yang asal-usul tempat tersebut atau tanah tersebut yang sekolah yang kalian ingin masuki ya, itu lihat dulu kan auranya. Kalau yang sukses sama indigo kan tahu tuh, misalnya yang dia tuh SMP tapi dia tuh indigo gitu kan, tapi pas masuk tuh ke sekolah disuruh lihat dulu asal tempat tersebut gitu kan, yang dimasukin sekolahnya gitu, apakah apa namanya tuh angker atau gimana gitu kan, apakah atribut di lingkungan tersebut sama kayak dia gitu kan, misalnya atributnya di anak tersebut tuh putih atau hitam gitu, apakah sama gitu kan. Jangan putih tapi masuknya ke hitam gitu, atau putih masuknya lingkungannya tuh ke atributnya yang hitam gitu kan. Jadi kasihan juga gitu, maksudnya udah 20% dari otak tuh juga udah dikuras buat itu tersebut gitu, untuk masuk ke lingkungan tersebut, karena kan bentrok tuh, misalnya itu lingkungannya tuh atributnya hitam gitu, anaknya putih, jadi pas dia masuk ke sekolah itu kayak energinya bentrok, jadinya udah 20% dari otak anak tersebut udah digunakan buat itu ya. Apalagi kalau udah salah pilih sistem nggak cocok gitu, jadi 20% udah buat itu ngontrol buat di lingkungan tersebut, biar dia nggak, ya pokoknya udah kontrol buat di lingkungan tersebut kan, karena ada misalnya lingkungannya hitam gitu, kebetulan pas dia masuk tuh tempatnya angker, terus apa namanya tuh hitam gitu kan, angker terus atributnya hitam gitu kan, dia jelek gitu kan. Jadi pas dia masuk tuh 20% nya udah buat netralisir di situ, terus buat ya gimana, kayak buat defense base, kayak buat 20% tuh udah bentrok gitu kan di situ. Jadi kasihan juga, apalagi konsisten salah nggak cocok sama anaknya gitu, masih pas pulang stres, pasti sumpah stres gitu, pribadi karena pribadi gitu, dari tim Scars of the Truth ini kayak gitu dia buset kasihan amat gitu kan, dia sekolah terus kok stres gitu kan,
Dan itu sih yang penting misalnya punya anak atau seorang six sense atau individu yang ingin masuk ke sebuah sekolah, yang penting sih itu ya. Mungkin itu aja yang gue sampaikan, mudah-mudahan tips dan trik ini cocok bagus ya. Misalnya tips dan trik ini berguna untuk kalian, jangan lupa di share ya, biar kalau misalnya tips dan trik ini bagus dan cocok untuk kalian dan patut untuk terapin ya. Dan ini cuma pendapat pribadi gue, menurut pribadi gue dan juga di tim Scholars of the Truth juga ngomong kayak gitu ya. Yang penting katanya tuh pelajarin dulu sistemnya karena setiap anak tuh berbeda-beda gitu kan, dengan sistemnya. Ada yang sistemnya kayak gitu yang tadi gue jelasin ya, pokoknya setiap anak tuh yang sistemnya diterapin tuh ada yang ketat bisa, ada yang ketat nggak bisa. Mungkin ada yang harus diketatin malah tambah bagus, ada yang diketatin malah jelek. Pokoknya ada kayak gitu. Setiap karakter tuh dididiknya beda-beda, dan pilih sekolah yang sistemnya dan cara didiknya tuh sama dengan karakter, pokoknya cocok dengan karakter anak tersebut. Jadi intinya itu aja. Yang tadi masalah tempat-tempat yang atau gimana cari tahu angka atau enggak, itu tips buat misalnya anak kalian punya tipsnya. Misalnya anak kalian yang itu anak kalian atau kalian yang ingin masuk ke sekolah, tapi six sense gitu, seorang six sense yang ingin masuk sekolah atau indigo yang ingin masuk sekolah gitu kan. Itu yang tips terakhir, masukin itu tips tambahan gitu kan. Kalau misalnya anak biasa normal ya udah, yang itu nggak usah gitu, tapi ya kan nggak usah lah, nggak mungkin ya. Ada semua masa, kalau masa pasti ada itu dari sekolah, ada penanganan khusus dari sekolah pasti ya, dan sekolah juga ada itu. Pokoknya intinya itu yang tips terakhir itu cuma buat tambahan buat jika kalian seseorang yang sense dan atau indigo. Jadi mungkin itu aja yang gue sampaikan atau tips dari gue di sini. Tips ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa share, like, dan subscribe, dan mencet bel notifikasi jika kalau gue upload video ada updatean terbaru ya. Langsung masuk ke email kalian notifikasinya, dan bantu channel ini untuk berkembang dengan kalian yang udah subscribe channel ini. Terima kasih banget ya, kalian udah membantu channel ini berkembang dan juga untuk survive ya di YouTube ini, dan agar gue biar bisa memberikan tips di berikutnya, dan tips di news ya, tips di news, anime crack, dan juga game, dan juga game like novel ya, random game, dan juga game like novel ya, biar bisa fokus gitu kan. Karena channel ini intinya kayak gitu, dan horor juga ada channelnya kan juga kan gitu kan. Jadi biar ada, dan subscribe dan like kan sangat berguna dari gua untuk membangun channel ini ya. Dan sekian dari gua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep respect and happy dan